A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukopin Jamaah Masjid Ar-Ridho MT Haryono yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini atas izinnya kita dapat kembali bertemu walaupun tidak secara langsung melalui media online. Semoga ini tidak mengurangkan semangat kita untuk terus belajar bersama, meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga berkumpulnya kita kali ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk mencurahkan rahmat dan hidayahnya masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita semua memiliki hati-hati yang bening, hati-hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, hati yang cerdas untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Ya, begitupun dengan situasi kita hari ini. Di tengah segala keterbatasan, insya Allah kita masih dapat terus bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahim kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Jamaah Bukopin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membawakan satu kisah yang berkaitan erat dengan kondisi dan situasi yang kita alami bersama saat ini, yaitu kondisi pandemi yang membuat segala sesuatunya serba terbatas, apalagi sudah diberlakukannya PSBB gitu ya. Sehingga banyak di antara kita yang harus dirumahkan, ya, banyak di antara kita yang kemudian terpaksa harus jadi pengangguran dalam tanda kutip, ya, stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah. Bahkan banyak di antara kita yang hari ini bingung gitu ya, bagaimana nasib ke depan nanti. Apalagi kondisi ini belum bisa kita prediksi kepastiannya, kapan ini akan berakhir. Artinya hal ini akan memicu ketegangan, ya, tingkat stres yang tinggi untuk beberapa orang di antara kita, sehingga banyak yang mengalami stres gitu ya, banyak yang bingung ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak sedikit ya, di hari-hari ini kita mendengar kabar dari saudara-saudara kita yang mungkin sedikit mengeluh gitu ya dengan kondisi ekonominya, yang mengatakan, gawat nih bro, ini dompet tinggal untuk 1 minggu ke depan gitu, 1 minggu ke depan. Ya, ada yang bilang tinggal 2 hari. Bahkan ada yang mengatakan, hari ini gue udah gak megang apa-apa nih, gak megang uang sama sekali. Beneran. Gue juga bingung nih, apakah besok masih makan apa enggak gitu. Ya, ini menarik kalau kita melihat dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 62, di mana Allah berfirman yang artinya, sebagaimana sunatullah yang telah berlaku atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah. Apa maksud dari ayat ini? Jadi, sebagaimana sunatullah atau ketetapan Allah yang pernah berlaku di zaman dulu, maka kita nggak akan pernah mengalami perubahan pada pada ketetapan Allah itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang tidak berubah itu adalah temanya. Ya, teman-teman semua, yang tidak berubah itu adalah temanya. Tapi waktu, tempat, dan aktor-aktor yang mengalami atau yang menjalani peristiwa ini yang berubah, yang berbeda. Contoh, kalau dulu kita bicara hak dan batil, maka kita akan menarik garis ke belakang, jauh ke belakang, ada Nabi Adam di sisi yang hak, kemudian ada iblis di sisi yang batil. Kemudian ketika kita bicara tentang Nabi Musa, maka Musa berada di sisi yang hak dan Fir'aun ada di sisi yang batil. Gitu.
Begitupun seterusnya sampai dengan hari ini ketika kita bicara hak dan batil. Nah, hari ini kita sedang berbicara tentang wabah ya COVID-19 yang sedang kita alami bersama, dan tentunya hal ini pun pernah dialami dan pernah terjadi di masa lampau. Ya, bahkan pernah di satu masa ya di tahun 69 Hijriah, di tahun ke-69 Hijriah ya, di satu daerah itu pernah terjadi taun gitu ya, wabah yang di Basrah ya, di Irak gitu ya. Itu yang kondisinya dalam hari pertama ketika wabah itu menyerang, itu korban sampai 70.000 orang yang meninggal. Masya Allah. Di hari kedua 70 sampai 71.000 orang yang wafat. Dan di hari ketiga 74.000 orang wafat. Bayangkan dalam waktu 3 hari hampir 200.000 lebih mayat bergelimpangan di mana-mana. Dan di hari yang keempat hampir semua orang mati, hanya kecuali beberapa orang saja yang masih tertinggal dalam kondisi hidup. Jadi kondisi yang kita alami hari ini itu sudah pernah terjadi di masa yang lampau gitu ya. Dan intensitasnya apa yang kita rasakan sekarang ini jauh lebih rendah dibandingkan apa yang Nabi dan para Rasul rasakan pada masa itu. Kenapa begitu? Karena Rasul sendiri yang mengatakan ketika salah seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Maka beliau menjawab, "Al-Anbiya", yaitu para nabi dan nabi dan rasul gitu ya. Kemudian orang-orang yang kuat imannya, maksudnya itu adalah para sahabatnya, summa amsal. Kemudian yang semisal dengan itu dan seterusnya. Artinya kemudian para tabiin, kemudian tabiin dan seterusnya sampai kepada kita hari ini. Artinya kalau dulu Nabi mengalami hal ini sekitar 15 abad yang lalu dengan intensitas kengerian yang dahsyat gitu ya, maka apa yang kita alami hari ini, kalau kita mengacu kepada hadis tadi, sebetulnya intensitasnya, kengeriannya ya itu jauh lebih ringan karena jaraknya itu udah begitu jauh. Tapi dengan tema yang sama ya, temanya tentang wabah. Nah, ada lagi yang menarik ya. Ketika di belakangan hari ini setelah lockdown dan PSBB ini berlaku 1 bulan lebih, ya, sehingga banyak di antara kita yang sudah mulai mengeluhkan kondisinya ya, dengan mengatakan, saya nggak tahu lagi nih besok saya harus makan apa gitu ya, karena mereka sudah kurang lebih 1 bulan di rumah kan, tidak ada yang bisa dilakukan, sehingga yang ada hanya pengeluaran tanpa adanya pemasukan. Oke, kita tidak fokus di situnya, tapi yang kita fokuskan adalah sehingga hari-hari ini sudah mulai banyak orang-orang yang menderita kelaparan, yang mengalami kelaparan. Dan semoga teman-teman di Bukopin tidak termasuk yang mengalaminya gitu ya. Nah, bicara sunatullah, kembali ke surat Al-Ahzab ayat 62 ya. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa apabila hari ini kita mengalami kelaparan di kondisi wabah seperti ini, maka pasti dulu para nabi dan rasul, para sahabat juga pernah mengalami ini. Ada cerita menarik yang berhubungan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Ketika satu hari Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar dari rumahnya tanpa janjian, dan kemudian mereka bertemu di pinggir jalan. Dan la qadarullah, Rasul pun keluar di waktu yang bersamaan, sehingga mereka akhirnya bertemu di jalan gitu. Ini kejadian menarik karena mereka bertemu tanpa janjian sebelumnya. Sedangkan biasanya mereka ini berkumpul, ini sahabat orang-orang terbaik ini berkumpul dengan janjian gitu ya. Janjian dulu baru ketemu, kemudian mereka kumpul. Tapi kali ini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bertemu tanpa janjian sebelumnya. Apa yang membuat mereka akhirnya bertemu di jalan? Ini yang menarik. Ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Wahai Abu Bakar dan Umar, kenapa antum ada di sini?" gitu. Ya. Kemudian tanpa komando, tanpa janjian sebelumnya, dua sahabat ini menjawab dengan jawaban yang sama persis. Apa jawaban mereka?
Jawaban mereka adalah, kami lagi kelaparan nih ya Rasulullah, mau nyari makan gitu ya. Bayangkan manusia sekelas Abu Bakar dan Umar itu kelaparan sampai di rumahnya nggak ada makanan. Itu kalau mau kita asumsikan dengan hari ini, bayangkan kalau teman-teman ya tanpa sengaja kemudian bertemu dengan Erick Thohir dan Pak Khairul Tanjung di pinggir jalan. Kemudian ketika teman-teman tanya kepada dua konglomerat ini, kenapa Pak Erick dan Pak Tanjung ada di pinggir jalan nih hari ini? Kemudian mereka menjawab, ana lapar nih, kelaparan, di rumah nggak ada apa-apaan. Itu mungkin satu hal yang sangat aneh gitu ya buat kita ya. Masa sih orang sekelas mereka bisa kelaparan sampai nggak punya apa-apa? Tapi ini real, ini fakta yang terjadi pada saat itu. Abu Bakar dan Umar itu kelaparan itu karena memang di rumahnya nggak ada apa-apa. Namun kita kan tahu dua orang ini adalah dua orang sahabat Rasul dari kelas yang the have gitu. Mereka orang-orang kaya ya. Dan ternyata apa yang membuat mereka harus keluar rumah karena di rumahnya sudah tidak ada apa-apa lagi, karena di saat kondisi seperti yang kita alami hari ini, di mana banyak di luar sana saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita, dua orang yang luar biasa ini berbagi apa yang mereka miliki sampai mereka nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Masya Allah. Jadi mereka kelaparan bukan karena perusahaannya tutup gitu, bukan karena sahamnya anjlok, enggak, bukan itu penyebabnya. Tapi penyebabnya hanya satu, karena mereka telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berbagi kepada saudaranya yang lebih membutuhkan di luar sana, sampai mereka sendiri nggak punya apa-apa. Luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi, ketika Abu Bakar dan Umar bertanya balik kepada Rasulullah, dan engkau Rasulullah, kenapa kamu juga ada di sini? Sambil tersenyum beliau berkata, sama, ane juga lagi lapar nih, mau nyari makanan. Begitulah kira-kira bahasanya kalau dibahasakan dengan kondisi kita hari ini. Ternyata tiga orang sahabat ini dipertemukan oleh Allah dengan alasan yang sama, karena sama-sama kelaparan. Artinya apa? Artinya di dalam rumah mereka tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimakan. Bukan karena mereka miskin, bukan karena usaha mereka tutup atau bangkrut, tapi karena mereka menghabiskan hartanya untuk berbagi kepada saudaranya yang membutuhkan di luar sana, sampai mereka sendiri tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Dan kondisi ini terjadi antara 1-2 hari saja mereka rasakan, kemudian setelah itu mereka kembali berlimpah harta. Kok bisa sih? Quran surat Saba ayat 39 gitu ya. Silahkan teman-teman buka Qurannya. Kita lanjut saja. Yang intinya bahwa di ayat itu Allah mengatakan apa-apa yang kita infakkan, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang terbaik. Gitu. Ya, sampai di titik itu keimanan Abu Bakar, Umar dan Rasulullah untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi keimanannya, keyakinannya terhadap ayat ini sampai segitunya gitu. Sampai mereka sendiri nggak punya apa-apa untuk dimakan. Oke. Baik, singkat cerita, kemudian mereka bertiga ya atas izin Allah melanjutkan perjalanannya menuju ke salah satu rumah sahabat dari kaum Ansor yang bernama Abul Haisam. Ya. Sampai di rumah Abul Haisam ternyata beliau nggak ada. Yang ada hanya istrinya. Istrinya senang banget kedatangan orang-orang terbaik ini. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ya. Kemudian Rasul bertanya, aina fulan, mana suamimu? Gitu. Beliau sedang lagi cari air ya Rasulullah. Nggak lama, insya Allah sebentar lagi mereka insya Allah nanti datang balik gitu ya. Dan benar ya, tidak lama setelah itu Abul Haisam muncul. Dan begitu senangnya Abul Haisam sampai beliau mengatakan, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak ada orang yang seberuntung aku hari ini. Ya, jadi dia merasa kedatangan 3 orang
yang luar biasa ini itu membuat dia menjadi orang yang paling beruntung sedunia pada hari itu. Ya, kemudian dipersilahkan masuk dan tidak lama Abu Haisam langsung menuju ke dapur dan langsung kembali keluar dengan membawa setangkai kurma yang isinya ada kurma yang sudah masak dan kurma yang masih eh, setengah matang, mengkal gitu ya kalau bahasa kitanya. Kemudian dipersilahkan untuk makan pada sahabat yang luar biasa ini, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah. Tidak lama setelah itu, Abu Haisam kembali ke dapur dan kembali lagi dengan membawa sebilah pisau, dan Rasul melihat itu. Ya, Abu Haisam ini salah satu sahabat Rasul yang luar biasa keutamaannya, ya banyak sekali keutamaannya, dan beliau begitu menghormati jika beliau kedatangan tamu, apalagi tamu yang datang adalah tamu-tamu yang beliau paham adalah orang-orang yang baik. Ya. Kemudian Rasul bertanya, Abu Haisam, antum megang pisau tuh mau motong kambing? Bukan GR nih, ya, bukan Rasul GR, tapi memang begitulah kebiasaan Abu Haisam. Dan iya ya Rasulullah, jawab Abu Haisam. Kalau memang begitu, jangan antum potong yang lagi menyusui. Ya, potong yang biasa aja, jangan yang lagi menyusui. Ya, selain dia gemuk gitu kan, dan ya kasihan masih menyusui gitu. Dan singkat cerita, nggak lama setelah itu dihidangkanlah daging kambing fresh gitu ya, sebagai bentuk apresiasi dan kegembiraan rasa syukur Abu Haisam atas kedatangan sahabat-sahabat yang luar biasa ini. Sahabat Bukopin yang dirahmati Allah, banyak pesan yang menarik dari kisah ini. Pesan yang pertama, jika kita hari ini berada di posisi Abu Bakar dan Umar, yaitu orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka ini adalah momentum untuk kita berbagi. Berbagi bukan sekedar berbagi. Kalau hari ini kita mungkin sering ketemu di pinggir jalan, kita melihat ada mobil box yang berhenti membagi-bagikan nasi bungkus, hand sanitizer, atau mungkin masker. Kita sangat mengapresiasi itu, ya, bukan mengecilkan. Tapi apa yang mereka bagi memang besar jumlahnya, tapi mungkin tidak sebesar pengorbanan Abu Bakar dan Umar. Tanpa mengecilkan pemberian ini, gitu ya. Sedangkan Abu Bakar dan Umar membagikan hartanya sampai mereka sendiri nggak punya apa-apa untuk dimakan, gitu. Itu pelajaran yang pertama. Jika kita hari ini berada di posisi Abu Bakar dan Umar, yaitu orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka berbagilah semaksimal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, pelajaran yang tidak kalah menarik. Jika hari ini kita berada di sisi Rasulullah, ya, yang kita paham, Rasul ini memiliki sahabat-sahabat yang loyalitasnya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya harta yang mereka sanggup korbankan, bahkan jiwa mereka sanggup mengorbankan demi Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang menarik, di saat Rasul sedang merasa kelaparan karena ketidakpunyaan apa-apa lagi untuk dimakan, itu sampai dua sahabat terdekatnya itu nggak tahu loh. Abu Bakar dan Umar nggak tahu. Artinya apa? Artinya Rasulullah menyembunyikan penderitaannya. Rasul tidak mengumbar, dia tidak jual penderitaannya agar supaya dibantu oleh dua sahabatnya. Padahal kan gampang aja buat Rasul untuk memainkan hati para sahabatnya yang loyalitasnya luar biasa. Ya, mungkin Rasul tinggal bermain kata-kata sedikit aja, itu beras, gandum, kurma itu akan masuk dan menumpuk di rumah beliau. Tapi tidak terjadi pada diri beliau. Artinya apa? Rasul menyembunyikan apa yang dia derita. Sebagaimana sabda beliau di salah satu hadisnya, yang artinya bahwa menyembunyikan musibah atau penderitaan atau sedekah-sedekah kita itu adalah simpanan kebaikan, gitu. Ya, jadi kalau kita hari ini mengalami ya penderitaan itu, ya dalam tanda kutip mungkin kita bingung, ya seminggu lagi kita mau makan apa, atau mungkin besok kita mau makan apa, kita khawatir kelaparan, maka jangan kita jual penderitaan kita untuk berharap pertolongan dari makhluk atau dari manusia. Seperti yang dicontohkan Rasulullah.
Dan tapi kan Rasul bilang kalau dia lapar kepada Abu Bakar dan Umar, itu konteksnya bukan supaya dikasihanin, tapi konteksnya justru apa? Untuk membangkitkan semangat dua sahabatnya. Artinya apa? Yang lapar bukan ente aja, aneh juga lapar nih. Tuh, itu kan membesarkan hati, ya. Jadi Rasul mengatakan itu karena juga Rasul ditanya, terus antum kenapa ada di sini? Sama, aneh juga lapar nih. Tapi bukan berharap supaya dibantu, tapi lebih kepada motivasi agar dua sahabatnya merasa lebih besar hati lagi bahwa penderitaan ini kita alami sama-sama loh. Bukan hanya antum berdua, aneh juga lapar nih, gitu. Ya, kita lanjut ke hadis yang tadi. Ya, jadi barang siapa yang mendapatkan musibah atau kesulitan, fanzalaha bin nas, kemudian dia tumpahkan penderitaannya itu kepada manusia, dia jual kesulitannya kepada manusia, berharap dibantu oleh manusia, lan tusaddu faqattuhu, maka Allah tidak akan pernah tutup dan tidak akan pernah dihilangkan kesulitannya itu. Ya mungkin dia akan dibantu oleh A, hari ini mobil box yang bantu, besok mobil sedan dan seterusnya. Tapi penderitaan itu akan terus berlangsung dan Allah tidak pernah angkat penderitaan itu. Dan sebaliknya, ya, apabila kita tertimpa musibah atau kesulitan kemudian kita limpahkan ya kepada Allah, maka insya Allah tidak lama lagi pertolongan Allah akan datang. Dan itu yang dilakukan Rasulullah, dan kita lihat sama-sama ya, tidak dalam waktu yang tidak lama kemudian Rasul, Abu Bakar dan Umar mengunjungi sahabatnya dan mereka pulang dalam keadaan perut yang sudah terisi. Sahabat Cindu dari Bukopin, MT Haryono, yang insya Allah dirahmati dan cintai oleh Allah. Ini sekelumit kisah yang bisa kita ambil jadi pelajaran untuk kita hari ini di kondisi yang sama-sama kita alami. Semoga kita bisa mengambil ibroh ya, pelajaran dari kisah ini. Siapapun kita, ya, apakah kita ada di posisi Abu Bakar dan Umar atau kita berada di posisi Rasulullah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita untuk bersikap sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi mohon maaf, dan itu pasti dari kesalahan saya. Haza walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.